warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada video kita kali ini, kita coba akan membahas tentang kalimat kun fayakun. Mungkin kita semua sering mendengarkan kalimat seperti ini. Nah, ketika kita mendengar kalimat kun fayakun, apa yang terbayang oleh kita? Apa yang terpahami oleh kita tentang kalimat kun fayakun? Ya, mungkin sebagian kita memahami kalimat kun fayakun seperti halnya dengan kalimat bim salabim ada kadabra. Bisa jadi di antara kita ada yang memahaminya seperti itu. Namun, apakah benar pemahaman yang seperti itu? Dilandasi oleh apa sehingga kita yakin bahwasanya kalimat kun fayakun itu seperti halnya kalimat bim salabim ada kadabra? Berangkat dari mana pemahaman seperti itu? Kalaupun memang itu muncul dalam diri kita, pemikiran seperti itu. Nah, disinilah kita butuhnya pemahaman yang komprehensif. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, tentunya kita membutuhkan ilmu pendukung. Satu di antaranya adalah ilmu bahasa. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kalimat kun fayakun, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya kalimat kun fayakun di dalam Al-Quran ada 8 kali Allah menyebutkan. Dan satu di antara kalimat kun fayakun ini berhubungan dengan proses penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Kalimatnya berbunyi, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang mencipta, yang memulai penciptaan langit dan bumi. Wa idza qada amran. Dan apabila dia telah memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya dia akan berkata kepadanya. Nyanya itu kata ganti untuk amron, sesuatu yang sudah Allah putuskan. Jadi kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun fayakun. Nah, itulah dia ayat yang menjelaskan tentang kalimat kun fayakun. Itu satu di antara ayat yang Allah jelaskan tentang kun fayakun. Nah, mari kita teliti, kita telaah kata kun fayakun dari sisi bahasa Arab. Kata kun itu adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Jadi ketika sesuatu itu sudah Allah putuskan, maka Allah cukup berkata, Allah cukup memerintahkan kepadanya kun, jadi. Baru fayakun. Kata fayakun itu terdiri dari 2 kata.
fa dan yakunu. Fa artinya lalu atau maka, yakunu artinya dia akan jadi. Jadi kalimat fa yakunu itu menunjukkan sebuah proses dari apa yang sudah Allah putuskan, apa yang Allah kehendaki. Jadi apa yang Allah perintahkan tersebut dia akan jadi. Karena kata yakunu secara bahasa Arab itu merupakan fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Sudah kita pelajari bukan? Fiil mudhari itu adalah kata kerja yang sedang atau akan berlangsungnya sesuatu. Jadi ketika Allah sudah mengatakan kun, jadilah, maka proses tersebut akan terjadi. Itulah dia kalau kita memahami dari sisi bahasa. Ya. Jadi bahasa itu ilmu pasti. Ya. Jadi tidak ada di situ menggambarkan bahwasanya kun fayakun menunjukkan ya sesuatu tanpa proses. Semuanya punya proses. Untuk membuktikan ya kalimat kun fayakun itu merupakan sebuah proses ya. Di dalam surat Al-Anbiya ya ayat yang ke-30 ya. Di sana disebutkan bahwasanya awalnya langit dan bumi itu bersatu padu. Lalu Allah pisahkan keduanya. Ya. Jadi dari ayat itulah kita bisa memahami ya. Jadi ayat tersebutlah yang mendukung pemahaman dari kalimat kun fayakun. Ya. Jadi itu bayan tambahannya, penjelasan tambahan dari kalimat kun fayakun yang dia menunjukkan makna proses. Jadi dari surat Al-Anbiya ayat 30 itulah tergambar sebuah proses penciptaan langit dan bumi yang awalnya bersatu padu lalu Allah pisahkan keduanya. Kalau dalam teori ilmu fisika maka itu disebut dengan teori Big Bang, sebuah ledakan besar. Buah! Sehingga dari ledakan tersebut akhirnya terciptalah ruang dan waktu, terciptalah galaksi-galaksi, tercipta planet, tercipta bintang. Itulah dia prosesnya. Itulah dia gambaran sebuah proses dari kalimat kun fayakun. Jadi dari sini maka kita harus memahami ya. Dari sini kita harus merubah cara pandang kita tentang kalimat kun fayakun. Jangan lagi kita beranggapan atau punya pemikiran bahwasannya kalimat kun fayakun ibarat kalimat bim salabim ada kadabra. Jadi kalau selama ini kita memahaminya seperti itu, maka pemahaman kita akan kalimat kun fayakun itu salah besar. Tidak sama dengan bim salabim. Kun fayakun tidak identik dengan kalimat bim salabim. Jadi dari sini harus kita pahami. Ya. Dari ayat ini kita harus bisa memahaminya. Jadi memahami segala sesuatu itu jangan tanpa data, jangan tanpa keilmuan. Ya. Jadi segala sesuatunya itu harus diilmui secara komprehensif. Ya. Jangan menerima begitu saja. Nah, jadi inilah yang bisa saya jelaskan tentang makna dari kun fayakun.
Dari penjelasan yang saya sampaikan ini, jika ada yang kurang terpahami, silakan untuk ditanyakan kepada saya. Saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.